Apa tadi yang ditamakan oleh Al-Mukarram sungguh sangat luar biasa. Nek awake dhewe kepengin mlebu swarga. Pak Bu, terutama bapak-bapak kudu rajin hal-hal yang baik. Ya Pak Rusun ya. Jangan lo hal-hal yang baik. Oh kok tanggane keseribahan wilayah yang baik. Oh kok koncone keseribahan hal-hal yang baik. Jadi mudah apa disampaikan oleh Mukarram, mudah untuk disampaikan, tapi sangat apa? Sangat angel, sangat sulit dilaksanakan. Aku gelem nek layar nganggo mobil Pak Hepta sing paling apik, sing putih kae. Nah, sing tinggi kayak pesawat. Awas. Saya senang sekali. Aku gelem. Dari kalau kita kepengen mlebu swarga ya seneng sing apik-apik. Salat berjamaah. Oh, jangan wong pirang-pirang apa eta. Ya ndak. Ya ndak. Alhamdulillah, senang pengajian, senang beramal saleh. Akhlak sing apik nama bu istu li utam lima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saya komentar dulu, Ustadz. Kalau dunia seperti ini, semuanya orang melaksanakan ini, maka dunia ini sepi. Karena semuanya sudah baik-baik, ada kesulitan ditutupi dan sepi dunia. Tapi realita dunia sunatullah adalah dinamikanya sangat bagus sekali. Yang saya tanyakan adalah orang-orang yang bertentangan berlawanan dengan sikap-sikap ini. Misalnya dia berpegangan pada asyidah wal kufar, tegas itu. Ya, saya seorang guru, saya mencaci maki murid keras dan murid sampai nangis. Berarti saya potensi masuk neraka karena bertentangan dengan satu. Yang kedua adalah seorang pengacara. Dia berdebat dengan keras, kadang-kadang melukai hati. Pengacara itu bermaksud baik, dia berpotensi masuk neraka. Yang berikutnya adalah seorang politikus, ya. Dia bertujuan menciptakan sesuatu yang baik dengan nada-nada yang keras dan saling menjatuhkan. Dia berpotensi masuk neraka. Yang terakhir adalah orangnya halus. Dia memberikan statement yang menyesatkan. Misalnya yang baru-baru akhir-akhir ini adalah seorang yang profesor, ya. Dia memberikan statement bahwa penyampaiannya halus sekali, bahwa mungkin Kristen yang masuk surga dan mungkin Islam masuk neraka, atau sebaliknya Islam masuk neraka dan Kristen, Islam masuk surga dan Kristen, karena keadilan dan kebenaran itu di akhirat. Statement ini halus disampaikan, tapi menyesatkan. Apakah orang yang seperti ini nanti berpotensi masuk neraka atau surga? Orangnya halus. Masih banyak lagi orang-orang yang berpotensi masuk neraka atau surga karena orang-orang yang temperamen. Orang-orang yang temperamen itu baik, tapi dalam menyampaikan adalah menyakiti orang lain. Apakah dia berpotensi masuk neraka? Pak Ridwan itu halus, ya. Ya, apakah dia potensi masuk surga? Itu kan belum tentu. Ya, solusinya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Bambang Guritno, kami mau tanya, kami belum tahu benar muhrim yang ada di keluarga itu siapa saja dan apa saja. Mahram betul. Muhrim itu ihram. Nah ya. Mahram itu hubungan antar muhrim itu dari keluarga
yang mungkin dari Ya, saya, istri, maupun makrom ya. Ya itu. Yang saya tanya itu aja ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita hormati seperti Pak Adi tadi Pak Murbarang sudah menanyakan apapun yang ditanyakan. Saya juga menanyakan Pak ini Pak. Ya apa ini ada Jumatan itu masjid itu ramenya cuma hari biasa sepi. Ternyata hari Jumat kalau hari Idul Adha Idul Fitri itu penuh Pak. Seperti saya ini tadi ada katakan yang orang halus bisa tidak masuk warga. Tapi kenapa Pak? Ya ini semua itu ya ada sebanyak orang Pak. Kenapa semua atau nggak menyindir ini pegawai atau apa yang dikatakan Bapak siapa itu Pak Eta tadi betul Pak. Yaitu kenapa orang halus, orang Islam dan tidak bisa masuk surga atau orang agama Kristen sama surga. Tapi kan ini ada lagi judul orang arif mencari rumput kenapa bisa masuk surga Pak itu Pak. Apa katanya saya katakan semua ternyata orang arif itu sudah memakan kewan sepenuhnya kewan untuk menjaga apa itu Idul Adha sapi-sapi seperti Pak Amul itu kan mengatakan sapinya ya gemuk-gemuk ya itu saya sudah mengatakan kenapa orang arif tak bisa masuk surga Pak mulai ini Pak ya kan seperti itu Pak jawaban saya begini Pak belum tentu orang katanya saya kerja ini untuk mencari jairat belum tentu Pak ya sedikit aja ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ini Pak, saya mau Pak Ustadz ini mau bertanya tentang layin bersama gorib ini Pak. Gorib iya. Oh iya gorib. Ini saya orang yang akrab, ramah dan mudah diajak bicara. Di sini yang dikatakan ramah itu kadang-kala ini sulit untuk membedakan. Kalau orang desa ramah, misalkan kita berjalan, kita menyapa, monggo Pak, mau tindak tempundi, ngoten niku luas enak. Tapi kalau di kota itu kok dikatakan kok kepo men gitu loh Pak. Kadang-kala kan gitu Pak ini yang dikatakan akrab ramah. Kadang-kala kita itu menyapa itu kadang-kala kok keponan gitu. Itu kan membedakan antara itu Pak mindset mungkin ya Pak ya. Mindset dari orang kota atau orang desa untuk memaknai ini semua. Terus sama lain ini yang menginginkan kebaikan antara sama umat manusia, selalu berlembut, santun, baik berbuat maupun dalam bertutur kata, suka memaksakan pendapatnya, tidak suka memaksakan pendapatnya. Wong kadangkala itu kita ingin berbicara itu kadangkala menyanjung seseorang, kadangkala kita ingin memotivasi seseorang itu kadangkala menggunakan kata-kata yang sedikit. Kalau orang yang suka berpuisi mungkin dengan susunan kata-kata yang indah itu kadangkala itu ada seseorang yang mengatakan senangannya merayu gitu. Nah itu kadangkala itu saya tuh sulit juga untuk membedakan antara untuk yang ingin bebas seperti itu sedangkan kadangkala kata kita itu berbicaranya itu memang seperti itu Pak. Mohon penjelasannya Pak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Terima kasih pada pagi hari ini kita dapat pencerahan mengenai 4 macam orang yang haram masuk neraka. Tadi sudah disampaikan diantaranya yang bisa menjaga lisan, tangan, kaki dan bisa memberi manfaat orang lain serta membuat orang lain berbahagia dan salah satunya akhlakul karim. Setelah kita cermati, memang kita itu di dunia itu kan lahan untuk kita bekal di akhirat, ya, dipertanggungjawabkan semua ucapan, tindakan, perilaku, ya, itu nanti kan kita
ditutup mulutnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kalau tiba saatnya mulut kita ditutup, tangan kita yang berkata, kaki kita yang berkata. Kalau di dunia masih bisa ngapusi, jadi pamiting ngalor jebule ngetan ngulon, nah, itu masih bisa kemudian dikapusi sehiso. Tapi lupa dia kalau kanan kiri itu selalu direkam, dicatat oleh Allah apa yang diperbuat, apa yang diucapkan, itu tidak bisa silat. Ini pertama kita harus bisa menjaga itu intinya. Karena kita ingat ada malaikat yang ngawal kita, arep lesane melencong, arep ucapane bohong, arep kakinya kesana kesini maksiat, itu takut tangan arep ngwayongko, astagfirullah, takut ini. Jadi kita harus bisa ingat pertama itu, hubungannya dengan yang ini tadi. Kemudian kita paham al-insanu mahallul khata' wa nusyan. Kita itu tidak lepas dari salah khilaf, makanya kan kita sering diingatkan istighfar, ya Allah, saya itu tidak pantas, tidak layak untuk memasuki surgamu, tapi saya tidak mampu ya Allah untuk menahan siksa api nerakamu. Ini kata-kata mutiara dari Abu Nawas nih. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Allah fahabli taubatan wafir lunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi. Jadi yang ringan dulu, yang ibu tadi itu, memang kalau kita saksikan orang di desa dan orang di kota itu lain, perangainya sifatnya lain. Di desa itu masih banyak sekali orang yang ramah tamah, yang santun, yang halus, yang lembut, ya, apalagi di Jawa, kan? Nah, tapi di kota sudah mulai sulit, orang terpacu dengan kultur budaya, ya, sehingga yang kasar, yang egois, yang individualisme, yang tidak mau nolong macam-macam. Ditanya saja ogah-ogahan, gitu. Di kota itu tanya saja ogah-ogahan jawab itu. Gitu. Tapi di desa itu tanya, oh mereka Pak kira nangkong tasnya setunggal kilo, padahal ditanya masih 5 kilo napura tekan-tekan. Ya. Ramah di desa itu. Maka kita pengennya suasana desa itu selalu kita dapatkan dalam kehidupan kita ini, ya, ramah tamah dan senyum, ya. Itu wajar Bu, ya, karena pengaruh budaya. Kemudian yang banyak tanya dari Pak Mbah Mul, itu beda antara penyebutan mahram dan muhrim. Orang suka salah sebut, ya. Muhrim itu orang yang memakai baju ihram itu muhrim. Ingat ya Bapak Ibu. Juga yang online, muhrim, bukan muhrim, itu pakaian ihram itu muhrim namanya, ya. Mahram itu orang yang lawan jenis, beda jenis tapi tidak bisa dinikahkan, ya. Tadi Mbah Mul nanya apa saja itu, ya. Kalau dalam rumah tangga itu selalu anak istri itu nggak boleh nikah, anak istri sama anak nggak boleh nikah, misalnya, ya. Kalau Pak Epta dengan saya kakak beradik ini kandung seandainya, ya, anak-anaknya nggak boleh nikah, itu mahram. Ya. Yang terakhir yang dari Pak Tukiman itu dalam surat Al-Fat masalah ya 29, ya. Muhammadur Rasulullah asida al-kufar, ya. Kemudian terusnya apa itu, ya, irhamu
bainihum, ya gitu kan? Bainahum. Itu ya Bu ya, betul ya. Ketika turun ayat ini, kalau kita baca tafsirnya dari Tabrani, bahwa jangan kau ragu-ragu dengan saudaramu kandung Muhammad, meskipun itu karena itu orang kafir. Dan orang kafir manapun itu adalah saudara kandungmu sendiri. Siapa saudara kandung Muhammad yang kafir? Itu yang apa itu? Yang mencari dia akan membunuh itu? Siapa misalnya? Abu Jahal, pendekar orang kafir Quraisy itu kan termasuk saudara kandung, ya. Dan juga ponaknya Abu Lahab dan seterusnya itu kan orang-orang kafir tapi saudara, ya. Itu kan. Atau zaman Musa itu masih ponakan sama Korun, ya. Itu ya. Jadi keras dengan orang kafir di zaman dulu tafsirnya. Nah, tapi juga harus lembut dengan orang sesama mereka, artinya sesama muslim itu lembut. Jadi kalau ada orang lain meskipun itu seorang guru besar, ya, bicara seperti itu, ya kita harus lihat kan gini. Ada pepatah Arab, undur makola wala tandur man kola. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah substansi bicaranya itu. Siapa yang bicara dan apa yang dibicarakan itu materinya. Ya, ada orang tirtonya tinggi-tinggi tapi bicaranya nggak benar, ya. Mungkin sudah agak swak, akhirnya swak. Ya Pak, bertanya swak itu ya Pak ya. Aku pas swak kan rasa starter. Sauni-uni gitu kan. Ya, lebih baik orang di bawah mungkin itu budak hitam tapi bicaranya benar. Ya. Kayak itu kalau dalam keseharian kita lihat pengacara padu, politikus padu, itulah kerjaan-kerjaan mereka yang sebetulnya ada sebagai orang yang menyukai kerjaan seperti itu, ada orang nggak suka kerja itu. Pak Nur, Pak Ebta mungkin saya tidak termasuk orang yang suka dengan kerjaan politik seperti itu, karena orang politik itu orang yang banyak bicara munafik, maunya A tapi atasan itu sekarang garis lurus harus B, ya, itu munafik namanya. Hatinya nggak mau tapi bicara karena politik gitu. Jadi kalau udah politik kotor seperti itu, kayak Basir tadi itu dan macam-macam, itu kerjaan-kerjaan yang sebetulnya ada yang menyukai dan lebih banyak yang tidak menyukai. Saya termasuk yang tidak menyukai. Saya pernah anggota parlemen, ya, dan saya keluar karena nggak suka ketika saya bilang A, ternyata pimpinan saya partai harus bilang B. Nah ini kan nggak benar nih, nggak sesuai dengan kolbu kita, ya. Ya, pengacara, politikus, ya, dan ya pokoknya kalau kasar itu adalah perkara yang tentunya tidak Islami, ya. Oke, itu kita harus memahami kesimpulan pada pagi hari ini jamaah rahimakumullah baik yang offline dan online. Mari kita tanamkan dalam diri kita agar kita menjadi manusia yang hayin, layin, dan syahal. Allahumma amin. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih waktunya. Kita akan jumpa lagi hari Sabtu yang akan datang. Kalau ada pengen topik apa yang kita bahas bisa di-share di grup agar kita bisa saling mengingatkan, share yang baik menurut yang baik. Kurang lebihnya dari saya. Kalau ada yang kurang pas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.